Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alam semesta alam yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan sehingga sudah selayaknya kita bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ya, karena tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kecuali dengan nikmat tersebut dia bertambah dekat kepada Allah. Tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kecuali dengan nikmat tersebut dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita namun membuat diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Ya, jangan-jangan itu istidraj, kelebihan yang Allah ulur sehingga dan kelebihan itu kita lupa kepada Allah, kemudian nanti Allah tenggelamkan kita. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa juga kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali salawat kita, maka Allah 10 kali pula bersalawat kepada kita. Maka jangan pernah jangan pernah bakhil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bakhil itu apabila nama disebutkan di hadapannya, namun dia tidak berselawat untukku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ada di sini menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana di sini kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih di bab sebelumnya, yaitu babul hazi, bab tentang menganjurkan terhadap surah-surah atau ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Kita katakan bahwasanya Al-Quran itu semuanya istimewa, semuanya istimewa. Namun ada ayat-ayat atau surah-surah khusus yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan manfaat yang lebih. Dan ini kita akan membahas ayat-ayat terakhir, ayat atau surah terakhir daripada bab yang akan kita bahas pada malam hari ini. An Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awwal suratil kahfi musima min ad-dajjal wa fi riwayatin min akhir suratil kahfi rawahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dalam riwayat yang lain dikatakan atau akhir-akhir surah Al-Kahfi,
maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Kemudian hadis yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bainama Jibril alaihi salatu wasallam qa'idan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ketika Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a daqiqan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala. Kemudian dia mendengar suara di atas kepalanya, kemudian dia mengangkat kepalanya. Malaikat Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian dia mengatakan, hadza babun minas samai futiha al-yawma wa lam yuftah qattu ila al-yawm. Ini adalah suara pintu surga dari langit, dibuka pada hari ini, yang dimana pintu ini tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali hanya hari ini saja. Fanazala minhu malak, maka turun seorang malaikat. Faqala, dia malaikat Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qad ila al-yawm. Ini malaikat baru turun hari ini saja, sebelumnya tidak pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat itu mengucapkan salam. Wa qala, dan mengatakan, abashir, bergembiralah wahai Muhammad, binuraini utitahuma, dengan dua cahaya yang aku karuniakan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyyin qablak, yang dimana tidak diberikan kepada nabi sebelum engkau. Yang pertama Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Yang kedua wa khawatimu suratul Baqarah, dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang dimulai, atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dimulai dari Adam wa bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun sampai ayat terakhir. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu Muslim. Tidaklah untuk membaca satu huruf dari kedua surah ini, yaitu surah Al-Fatihah, atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang dimana ayat-ayat ini berisi tentang permohonan, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan apa yang kau mohon, apa yang kau minta. Baik, ini dua hadis terakhir dalam bab ini. Yang pertama, amal awal, faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu man hafidha 10 ayat min awal surah Al-Kahfi atau min akhiriha usima min ad-dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Ini sudah selayaknya kita memberikan perhatian terhadap Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi, yang dimana ini dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita menghafal 10 awal atau 10 pertama ayat surah Al-Kahfi atau ayat-ayat terakhir. Wad-Dajjal rajul kafir yub'ats fi akhir zaman. Dajjal ini adalah laki-laki kafir yang nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Yadda'i nubuwah, pertama kali dia turun dia ngaku sebagai nabi. Annahu nabiyyun, summa yadda'i annahu ilah. Kemudian setelah itu dia mengaku sebagai Tuhan, wal iyaz billah. Wal fitnatu a'zamu fitnatin takunu 'ala al-ardi mundu khalaqa Adam ila qiyamis sa'ah. Dajjal ini fitnahnya paling besar. Jadi di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Dari penciptaan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Karenanya salah satu bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk perhatian Nabi terhadap umatnya adalah agar umatnya terhindar dari fitnah Dajjal.
Salah satunya yang dianjurkan adalah menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, atau nggak bisa juga ayat-ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina 'ainayhi maktubun kafirun." Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal, tapi semua nabi mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Ya, bahwasanya Dajjal ini adalah si buta sebelah dia. Al-Kadzdzab, tukang dusta, sang pendusta. Maka ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta di antara dua mata yang tertulis. Maksudnya apa? Tatkala Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan dan dia ini buta sebelah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Allah Subhanahu wa taala sempurna dan suci daripada aib kekurangan dari tubuh manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iyakhruj wa ana fiikum fa ana hadiduhu dunakum." Jika Dajjal nanti keluar di tengah-tengah kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, akulah yang melindungi kalian. Wa iyakhruj wa lastu fiikum. Tapi kalau nanti Dajjal keluar sedangkan aku telah meninggal, aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, faqrubun hadidu nafsihi. Maka seseorang itu harus melindungi dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah itu pelindung bagiku dan untuk seluruh kaum muslimin. Sekarang Rasulullah telah wafat. Jadi yang menjaga diri kita dari fitnah Dajjal adalah diri kita sendiri. Jadi kita tanya, Ustaz, dengan apa kita menjaga diri kita dari fitnah Dajjal? Dan berusaha menghafal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Panjang Ustaz, ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Iya? Ustaz, masih panjang kayaknya Dajjal keluar, Ustaz. Kayaknya bukan di zaman kita, zaman setelah kita. Maka kita pengen tegaskan yang pertama, kita nggak tahu Dajjal itu kapan keluar, kita nggak tahu. Yang kedua, kalau orang mungkin keluar di zaman kita, mungkin akan keluar di zaman anak-anak kita. Maka kita yang sudah memiliki ini mengajarkan mereka untuk menangkal diri daripada fitnah Dajjal. Karena disebutkan di dalam hadis, ada tatkala Dajjal keluar, ada seseorang yang ingin ketemu sama Dajjal. Dia mengatakan, "Ana insya Allah aman dari fitnah Dajjal." Tapi yang terjadi, dia menjadi pengikut Dajjal. Begitulah fitnahnya. Dan paling banyak pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, perempuan atau keluarga yang diikat agar tidak bertemu dengan Dajjal. Kalau sudah bertemu pasti terfitnah. Semua Nabi mengingatkan tentang fitnah yang besar, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal ini tidak datang kecuali di akhir zaman. Lakin li'ajli tanbih li'idhami fitnatihi wa annaha kabiratun 'azimatun la ya'ti minha illa man ajahu Allah. Kita bahas sekarang untuk mengingatkan manusia tentang besarnya fitnah Dajjal, karena tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Kemudian di antara ciri-ciri Dajjal yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad haddatsukum anid Dajjal hatta khashitu an la ta'qilu. Inna Masihad Dajjal rajulun qasirun afhadu ja'dun a'waru
matmusul aini laisa binati'atin wala hajra wala jahra fa in albisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awwal. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian sehingga aku khawatir kalian tidak mampu memahaminya. Bayangkan Rasulullah itu khawatir kalau sahabat tidak memahami tentang ciri-ciri Dajjal karena fitnahnya sangat besar. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek dia, kemudian berkaki bengkok, berambut keriting, otak sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak buta sebelah. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal, yang dimana Allah memberikan mukjizat atau kelebihan pada diri Dajjal. Dajjal itu kalau memerintahkan langit hujan, kalau memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuh-tumbuhan. Itu fitnah Dajjal. Itu bayangkan kita di orang Indonesia ya, secara umum yang minim belajar agama itu mudah tertipu. Jangan fitnah Dajjal, itu terlalu jauh itu. Ada batu akik yang bisa menyembuhkan, berbondong-bondong beli. Apalagi semua fitnah. Gampang, yang mudah saja kita ini Muslim di Indonesia ini mudah sekali tertipu, mudah terdoktrin. Begitu. Apalagi fitnah Dajjal yang Rasulullah ingatkan ini, yang secara lahiriahnya seperti Tuhan, kekuatannya seperti Tuhan. Ada orang yang tak mengikuti dia, buminya digersangkan. Ada kaum yang mengikuti dia, buminya disuburkan. Bayangkan itu kekuatan Dajjal yang sudah. Kita ini kalau fitnah batu akik saja berat, semuanya udah masya Allah itu udah terfitnah. Ada yang ngaku sebagai nabi, ada pengikutnya. Begitu lemahnya iman kita, begitu lemahnya Islam kita, sehingga untuk menangkal itu semua maka perlu kita belajar Islam. Kemudian di antara dahsyatnya fitnah Dajjal disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang pertama, laisa min baladin illa sayaqahu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun atau satu kota pun kecuali Dajjal singgah di situ. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Yang gak bisa disinggah oleh Dajjal hanya dua kota saja, Makkah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha laqabun ila alaihi malaikatu as-safina yahrusunaha summa tarjuful madinatu bi ahliha salasa rajafat fa yukhrijullahu kulla kafirin munafiqin. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di kota Madinah tersebut. Wa inna min fitnati, disebutkan dalam hadis yang lain, di antara fitnah Dajjal ayyaqul al-a'rabiyya, dia berkata kepada orang Arab Badui, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Dia bilang kepada Arab Badui, kalau engkau melihat aku bisa membangkitkan bapak dan ibuku yang telah meninggal dunia ini, bisa menghidupkan bapak dan ibuku setelah meninggal ini, apakah engkau mau bersaksi kalau aku ini Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Kata orang Arab Badui, aku mengakui bahwasanya engkau Tuhanku. Fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Maka syaitan menyerupai bapak dan mama Arab Badui ini, karena memang enggak ada istilahnya mati bangkit, enggak ada. Tidak ada istilahnya orang mati bangkit kembali, itu tidak ada.
Terus siapa yang bantu? Syaitan. Syaitan berusaha menyerupai sebagai bapak dan ibu orang Arab Badui ini. Dia mengatakan, wahai anakku, ikutilah Dajjal, sesungguhnya dia Muhammad. Dahsyat ya Tuhan. Ini menghidupkan yang telah mati. Walaupun syaitan menyerupai ya, tapi dia menunjukkan kekuatannya. Dia bisa menghidupkan manusia yang telah meninggal. Kita ini kalau ada batu yang bisa menyembuhkannya, kita sembah. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak percaya lagi Allah Maha menyembuhkan. Batu itu bisa menyembuhkan, pohon itu bisa menyembuhkan, orang itu sakti, orang subhanallah. Sangat mudah tertipu kita. Saking tipisnya keimanan kita, saking lemahnya Islam kita. Apalagi Dajjal, subhanallah. Dajjal ini benda mati itu taat kepada Dajjal. Benda mati taat kepada Dajjal. Disebutkan dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bi wa yastajibuna lahu faya'muru as-samaa'a fatumtir wal arda fatunbit fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwal ma kana dhurra wa asbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir summa ya'ti al-qaum. Yang mendatangi kaum dan menyeru mereka menerimanya. Dia memerintahkan langit agar turun hujan turun. Dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Lalu dia datang di tanah yang tandus, yang dimana binatang-binatang ternak telah menjadi kurus, telah menjadi lemah ya, karena nggak ada makanan, nggak ada rumput. Dia bisa tumbuhkan rumputan di situ, sehingga binatang itu banyak susunya, gemuk, banyak dagingnya dan sebagainya. Ya, bagaimana enggak manusia enggak terfitnah dengan kekuatan Dajjal? Ya memang sengaja Allah kasih untuk menguji keimanan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dukun itu kadang-kala bisa menyembuhkan? Tujuannya untuk menguji keimanan kita. Apakah kita diberi iman Allah yang menyembuhkan atau dukun tersebut? Sehingga satu yang disembuhkan itulah yang digembar-gemborkan di luar. Ada 100, ada 1000 pasien yang gak sembuh-sembuh, itu disembunyikan. Ya. Dajjal ini pendusta, sama orang-orang yang mempertuhankan dukun yang berhubungan dengan syaitan, dengan jin, dengan iblis. Itu untuk uji keimanan kita. Kita ini masih percaya nggak Allah yang menyembuhkan? Nah, sebagaimana ini, antum bayangkan, tandus, gersang, nggak ada rumputan, nggak ada dedaunan yang untuk bisa dimakan oleh binatang-binatangnya. Dengan adanya Dajjal itu bisa tumbuh itu, ya. Kemudian binatang itu bisa makan dengan lahapnya, banyak air susunya, banyak dagingnya. Ada orang yang mengingkari Dajjal, dia sudah beriman. Kemudian Dajjal jadikan tanahnya tandus. Yang awalnya subur dijadikan tandus. Artinya apa? Benda-benda mati saja itu taat kepada Dajjal di akhir zaman nanti. Itu menggambarkan sebagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya. Bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya kalau ada Dajjal nanti apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi min asy-syubhat aw lima yub'atsu bihi min asy-syubhat. Barang siapa yang mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, berlari, jangan mendekat. Kenapa? Demi Allah, seseorang yang mendatangi padahal dia menganggap bahwa dirinya aman, seorang mukmin, kuat imannya. Aku udah tahu ciri-ciri Dajjal itu ada tulisan kafar wa kafir. Matanya buta sebelah, kakinya bengkok pendek. Aku tahu ciri-ciri Dajjal. Datang ke sana beriman kepada Dajjal. Disebutkan di sini, fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi. Kemudian laki-laki yang menganggap dirinya merasa aman dari fitnah Dajjal ini menjadi pengikut Dajjal. Kenapa?
Dia menjadi lebih mudah karena banyaknya syubhat yang menyertainya. Makanya bahaya. Kita jangan pernah dekat-dekat dengan syubhat. Apalagi ilmu itu masih dangkal. Jangan dekat-dekat syubhat, bisa berubah tuh. La siyama fil badiyah, apalagi kampung-kampung pedalaman yang di sana jarang disiram oleh ilmu agama. Fayattabi'uhu unasun katsirun, maka banyak manusia mengikutinya. Faman tabi'ahu adakhalahu jannatahu wa man ankarahu adakhalahu narahu. Barang siapa yang taat kepada Dajjal, dia akan masukkan ke dalam surganya. Barang siapa yang tidak taat kepada Dajjal, maka dia akan memasukkan ke dalam nerakanya. Wa hiya jannatun fima yabdu lin-nas lakinnaha nar. Dia itu surga menurut pandang manusia, namun pada hakikatnya itu adalah neraka. Jadi surganya Dajjal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kening Dajjal itu tertulis apa? Kafir. Anna hadzal rajula maktubun baina 'ainaihi kafirun, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hatta allazi la yastati'u al-qira'ah wa ya'ma 'anhu kullu munafiqin fala yara hadzal maktub baina 'ainaihi. Semua orang bisa baca ini, selama dia muslim mukmin dia bisa baca tulisan itu. Kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik enggak bisa baca dia. Li'annahu qad adalla, karena telah Allah sesatkan. Kama anna al-insana fil qabri idza kana mu'minan ajaba bisawab, sebagaimana dalam kuburan kalau dia benar-benar mukmin ya, maka dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kuburan. Kemudian nanti Dajjal tatkala dia dibangkitkan, berapa lama Dajjal itu di muka bumi ini? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardh?" Qala 40 yawman. Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi ini? Kata Rasulullah, 40 hari. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin. Dalam 40 hari ini, satu hari sama dengan 1 tahun lamanya. Satu hari sama dengan 1 tahun lamanya. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Jadi hari kedua itu sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 minggu. Kemudian hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kita. Berarti berapa itu? 1 tahun, 1 bulan, atau 1 tahun berapa bulan itu? Kalau hitungan kita, subhanallah, itu tidak ada bumi kecuali Dajjal akan menyinggahinya dan membuat fitnah di sana. Kemudian banyak pengikutnya, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menghindar lari dari fitnah Dajjal. Qulna ya Rasulullah fadzalikal yawm alladzi kasanatin atakfina fihi salatu yawmin, qala laqduru lahu qadra. Wahai Rasulullah, jika 1 hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup salat 1 hari saja? Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Subhanallah. Ya, para sahabat udah nanya, kalau 1 hari sama dengan 1 tahun, bagaimana salat kami Rasulullah? Apakah salat kami juga 1 tahun? Apa cukup 1 hari saja? Kata Rasulullah, kira-kira. Ya, kalian harus mengira-ngira waktunya. Itu fitnah Dajjal ya, di akhir zaman. Sangat dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah Dajjal.
Kemudian summa yanzilu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqtulu hadzal dajjal. Kemudian nanti di akhir zaman juga Allah turunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Al-Masih as-Sadiq an-Nabi al-Tahir yaqtulu hadzal Masih al-Khabith ad-Dajjal. Kemudian nanti Nabi Isa membunuh Dajjal. Wa min ajli 'idhami fitnatihi amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza minhu fi kulli salatin. Karena saking besarnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal ini setiap kali selesai sholat. Antum hafalkan, jangan sampai tak hafal. Dan doa ini masya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Dalam doa yang lain dikatakan Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Ini bolak-balik tapi ada riwayat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Antum minta sama Allah, ya Allah, berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Karena di dalam kuburan orang akan diazab. Rasulullah pernah lewat, kemudian Rasulullah ambil pelukan kurma, kemudian Rasulullah tancapkan dua kurma itu di dua kuburan. Sahabat tanya, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Karena kedua penghuni kuburan ini lagi diazab. Satunya kencing tak bersih. Kalau laki-laki itu mode getar, kemudian tak masuk sleting, itu mode getar. Laki-laki, itu kan laki-laki. Macam mana tu kencing? Ya gitulah dia. Mode getar aja kan cuci. Yang satunya an-namma, suka ngadu domba sana sini, ngadu domba kerja. Nah, dan kita berlindung, subhanallah jemaah, kita tidak tahu apakah nanti di dalam kuburan kita mendapatkan azab atau nikmat. Paling tidak kita berlindung dengan hati yang mukmin, benar-benar beriman. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam. Kita juga berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Siapa yang menjamin kalau hidup kita lempeng-lempeng aja dalam keimanan? Siapa yang jamin? Tidak ada. Siapa yang menjamin tentang kematian kita selamat dari fitnah kubur? Tidak ada. Kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah Dajjal. Siapa yang mengajarkan doa ini? Rasulullah. Bukan kiai, bukan ustaz. Siapa yang memerintahkan agar kita senantiasa berdoa setelah salat dengan doa ini? Rasulullah SAW. Jadi tidak ada keraguan lagi tentang hikmahnya, tentang barokahnya. Antum doa aja. Kapan doa ini dibaca? Antum tahiyat, sebelum antum salam, antum doa ini. Antum baca tahiyat akhir dulu. Antum baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Antum boleh baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Baru antum salam. Antum boleh antum tambah dengan doa yang lain. Antum boleh tambah yang lain. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau antum belum tapi hafalkan pakai bahasa Arab. Kemudian antum renungkan maknanya. Antum tadaburi maknanya dalam doa ini. Ini doa diajarkan Rasulullah dan diberitahu oleh Rasulullah untuk membacanya setiap kali selesai sholat atau setiap kali sebelum selesai sholat. Sebelum salam kita baca doa ini. Itu baca ini. Dan antum renungkan maknanya, subhanallah. Artinya apa? Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, perhatian kepada umatnya. Beliau tidak mau kalau umatnya menjadi pengikut Dajjal. Karena diajarkan doa. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Kita kadang-kadang kalau doa diajarkan oleh kiai kita, subhanallah, kita pegang betul-betul. Kalau ada doa diajarkan oleh ustaz kita, kiai kita, habib misalnya, masya Allah, kita pegang betul-betul berdoa. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah yang ajarkan, pegang betul-betul. Tidak ada keraguan lagi. Kalau diajarkan ustaz, siapa ustaz kita? Kalau diajarkan sama kiai kita, siapa kiai kita? Kalau diajarkan sama habib, siapa habib kita?
tapi ini yang ajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang, hafalkan, dan baca doa ini. Lianna fitnatahu 'azimah, karena fitnahnya begitu besar. Fayanbaghi lana an nasta'idza billah biqalbin sadiqin min fitnati hadzal masih dajjal. Kemudian kita berlindung kepada Allah dengan hati yang jujur, bukan hanya sekedar baca-baca tapi kita nggak paham artinya, nggak merenungi maknanya. Nggak, kita baca dari hati yang jujur. Kemudian di antara sebab-sebab menjaga kita dari fitnah dajjal apa tadi? Adalah menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Panjang Ustaz, atau menghafal ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Tapi seorang mukmin dia punya perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Dia harus memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran. Khususnya ini untuk menjaga diri kita jemaah. Khususnya untuk menjaga diri kita. Wa min as-suwaril mu'ayyanati wal ayatil mu'ayyanah. Kemudian dari surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu juga adalah surah Al-Fatihah. Kemudian 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Fa innahuma man qara'ahuma wahid min hadhihi mu'minan muqinan illa atahu Allah ma fihi ma min al-qalaq. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah atau 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dengan beriman kepada Allah dan yakin, kecuali Allah akan kasih dari permohonan daripada ayat ini. Surah Al-Fatihah apa kita minta jemaah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ini doa. Kalau kita minta dengan iman, dengan yakin, Allah akan kasih jalan ini. Kemudian dalam kandungan ayat kedua dari 2 akhir surah Al-Baqarah, kita baca dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian yang banyak doanya di ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhizna wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ini doa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi 2 ayat surah Al-Fatihah atau 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu semua isinya doa. Maka hafalkan itu dan baca. Hafalkan itu dan baca. Jangan baca. Anda enggak hafal, berarti antum tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Kalau antum enggak bisa hafal 1 juz, minimal surah-surah yang memang Rasulullah menganjurkan untuk menghafalnya, kita hafal. Ya. Jangan sampai yang lainnya kita hafal, tapi yang lainnya kita tidak hafal. Ini ayat-ayat yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk menghafalnya.
Di dalam ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah itu, subhanallah, itu secara makna sangat dalam sekali, sangat dalam sekali. Kita mengatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya. Jika kami lupa. Kadang tidak sengaja kita berbuat dosa, kemudian kita lupa. Atau kita melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah tahu kemampuan kita. Tatkala Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita mampu. Bukan Allah enggak tahu kita enggak mampu. Allah tahu kita mampu. Maka terus berdoa seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian sesuai dengan kemampuan kita, atau memikulkan suatu beban sesuai dengan kemampuan kita. Tapi doa sama Allah, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita memperbanyak membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk buat program, hafalkan ini. Ini wirid yang harus dihafalkan seorang muslim, yang bisa kita baca dimanapun kita berada. Untuk pembahasan ayat-ayat atau surah-surah tertentu itu telah selesai. InsyaAllah kita akan membahas bab baru di minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.